Saya hormati Bapak Ibu stakeholder, perkenalkan nama saya Tracy Christine Majuntak, di mana kesempatan ini saya sangat antusias untuk mempresentasikan sebuah inovasi yang akan menjadi tantangan sekaligus membuka peluang besar di industri pariwisata Indonesia, yaitu aplikasi GoTravel. Yaitu GoTravel adalah aplikasi panduan wisata cerdas berbasis lokasi dan rekomendasi AI, di mana ini akan berperan sebagai asisten digital lengkap bagi wisatawan, sekaligus wadah promosi yang powerful bagi UMKM lokal. Nah, apa sih masalah yang dihasilkan oleh penelitian ini dan kenapa kita membuat aplikasi ini? Yang pertama adalah satu, informasi yang terfragmentasi, di mana informasi yang kita dapat sampai saat ini adalah masih dikitnya informasi tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, akses UMKM lokal yang terbatas, yaitu untuk menjangkau pasar. Dan yang ketiga adalah proses perencanaan perjalanan yang tidak terintegrasi, yaitu yang sangat membuang waktu dan tenaga. Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar, yaitu transformasi digital, permintaan akan pengalaman wisata yang personal, dan kemajuan teknologi lokasi, serta kecerdasan buatan, yaitu AI. Selanjutnya adalah solusi yang ada, di mana solusi yang kami tampilkan yaitulah mengapa aplikasi ini dibuat, yaitu aplikasi GoTravel, sebuah aplikasi mobile lintas platform untuk Android dan iOS, dengan fitur inti yang pertama, rekomendasi destinasi pintar berbasis AI, yang kedua, penyusunan itinerary perjalanan otomatis, yang ketiga, peta interaktif yang bisa diakses offline, dan yang keempat, promosi UMKM dan produk lokal, dan yang kelima, dan komunitas bagi para traveler. Lalu, tujuan kenapa aplikasi ini dibuat? Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem wisata digital yang terintegrasi. Secara spesifik, kami akan menghadirkan aplikasi dengan GPS dan AI. Database wisata terkini di 3 kota utama, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Lengkap dengan fitur itinerary, otomatis, peta offline, dan tentunya wadah bagi UMKM. Yang kelima adalah fitur dan tim. Apa saja sih keunggulan dari aplikasi ini? Yang pertama, mulai dari pencarian lokasi berbasis GPS dan AI, lalu itinerary otomatis, yang ketiga peta offline, hingga sistem ulasan dan keamanan data yang terjamin. Dan untuk mewujudkannya, kami telah menyiapkan tim profesional yang berjumlah 7 orang, meliputi project manager, yaitu saya sendiri, sistem analis, UI UX designer, developer, dan AI tester, yang siap bekerja dengan komitmen penuh. Lalu, terdapat timeline project, di mana project ini akan berjalan selama 6 bulan dengan tahapan yang terstruktur, di mana bulan pertama sampai bulan kedua akan berfokus pada analisis kebutuhan, desain dan persiapan arsitektur sistem. Yang kedua, bulan 3 sampai bulan 4 adalah pengembangan inti aplikasi, integratif fitur GPS, AI, dan peta offline. Lalu bulan kelima akan menjadi tahap pengujian penyeluruh untuk memastikan kualitas. Lalu yang terakhir itu bulan ke-6, kami akan meluncurkan aplikasi ke publik dan akan melakukan evaluasi. Dan selanjutnya adalah anggaran dan pembayaran. Yang pertama, investasi yang dibutuhkan untuk proyek strategis ini adalah sekitar 1.665 juta rupiah, yang sudah termasuk PPN. Anggaran yang dialokasikan secara profesional untuk personel, infrastruktur cloud, pengembangan dan promosi. Skema pembayarannya transparan dan bertahap per termin, mengacu pada milestone pencapaian dengan sumber pendanaan dari PT Traveloka Indonesia sebagai mitra strategis. Ini menunjukkan keyakinan pasar terhadap potensi GoTravel. Di mana di sini kita bisa lihat bagaimana skema pembayaran. Di mana pada sumbernya yaitu PT Traveloka Indonesia, lalu pembayaran per tahap per termin itu ada 5 tahapan, di mana termin pertama 20%, termin kedua 30%, termin ketiga 25%, termin keempat 15%, dan termin kelima dan yang terakhir adalah 10%. Lalu yang selanjutnya ada risiko dan mitigasi, di mana risiko yang pertama yang bisa muncul adalah data AI terbatas, yang bisa ditalangi dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan web scraping. Ada risiko kedua itu perubahan kebutuhan yang bisa ditanggulangi juga dengan proses change request formal. Lalu ada risiko ketiga yaitu keterlambatan tim, di mana untuk menanggulanginya kita ada buffer waktu 10% dan daily stand up. Lalu untuk komunikasi dan pelaporan terhadap stakeholder, itu kami terbagi 3, yaitu internal,
dengan Slack, daily stand up, dan weekly review, yaitu untuk eksternal laporan mingguan, meeting bulanan dengan stakeholder. Yang ketiga adalah transparansi, yaitu di mana di bagian ini kita akan membuat notulen meeting, laporan penggunaan, dan dokumentasi lengkap. Untuk penjelasan saya terkait proyek Go Travel mungkin sampai sini. Akan Bapak Ibu bisa dengan